Halo. Oke, kita langsung aja ya mulai penyelaman mendalam kita kali ini. Jadi kita mau ngupas dua sumber renungan singkat nih yang Anda bagikan. Judulnya Hari 2, Solusi yang Gagal dari Manusia. Kayaknya sumber Anda ini nantang dua hal yang sering jadi andalan kita ya. Usaha baik kita sendiri sama ya pencapaian duniawi gitu. Misi kita kali ini coba kita bongkar deh, kenapa sih dua hal ini menurut teks renungan pagi sama malam itu kok dianggapnya jalan buntu gitu buat ngatasin masalah dasar kayak dosa atau rasa kosong di hati. Oke deh, mari kita bedah ya. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, perbuatan baik. Iya bener, renungan pagi itu langsung nyorot sesuatu yang kayaknya emang alami ya di kita. Ada kecenderungan gitu loh buat coba bangun jembatan sendiri gitu. Lewat usaha, lewat kebaikan kita, buat beresin masalah yang kita rasa. Semacam, ya usaha mandiri lah. Oh iya benar. Dan renungan paginya itu nggak basa-basi ya, langsung nunjuk ke Yesaya 64 ayat 6. Yang bunyinya lumayan nusuk ya. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini kan langsung kayak bilang, sebaik apapun kita usaha, ada standar lain loh yang mesti dihadapi. Tepat sekali. Nah, argumen utamanya di situ. Standarnya itu bukan sekedar, ya udah cukup baik lah, atau mungkin lebih baik dari si A atau si B, bukan. Tapi standarnya itu kekudusan Tuhan yang mutlak, 100% sempurna. Gitu. Jadi, ya kalau dari sudut pandang teks ini nih, semua usaha manusia, mau setulus apapun, itu nggak akan pernah nyampe. Analoginya mungkin kayak kita mau nyebrang jurang lebar banget, terus kita coba bikin jembatan sendiri, ya pasti kependekan gitu. Yang menarik emang di sini kontrasnya itu loh, antara persepsi kita soal apa itu baik, sama standar absolut yang digambarin teks ini. Jadi jembatannya selalu kependekan ya. Terus sumber ini ngasih petunjuk dikit nggak sih? Kenapa kita kok ya terus-terusan aja gitu nyoba bangun jembatan itu? Atau fokusnya emang cuma nunjukin kalau itu sia-sia? Sumber ini sebenarnya nggak terlalu dalam ya ngebahas kenapa kita terus nyoba. Lebih ke penekanan pada faktanya aja sih. Fakta bahwa usaha itu, yang menurut perspektif teks ini ya, nggak akan pernah cukup buat standar ilahi tadi. Fokusnya lebih ke ketidakmungkinan mencapai standar itu pakai usaha sendiri. Gitu. Oke, paham. Dan ini mungkin bisa nyambung ya sama pengalaman Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih Anda merasa perlu gitu ngandelin perbuatan baik Anda sendiri, biar merasa diterima, atau merasa cukup baik? Nah, sumber ini kayaknya ngajak kita mikir ke arah situ. Nah, nyambung dari usaha sendiri yang dianggap kurang tadi, renungan malamnya beda lagi nih fokusnya. Betul, kalau tadi kan soal usaha baik ya. Nah, renungan malam ini nyorot solusi gagal yang lain. Nyoba ngisi kekosongan batin pakai hal-hal duniawi. Wah, ini bisa macam-macam banget ya. Kekayaan mungkin, karir, hiburan, atau pengakuan dari orang lain. Dan di sini nih sumbernya ngutip tokoh yang legendaris banget ya, Raja Salomo. Yang katanya kan punya segalanya tuh. Nah, ini dia yang jadi menarik. Apa kata Salomo soal semua itu? Ya, renungan malam itu merujuk ke kitab Pengkhotbah. Misalnya di ayat 1 pasal 14 itu, bunyinya kan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Konsep kesia-siaan ini ya digambarin kayak nyoba nangkep angin aja gitu. Kosong, gak dapet apa-apa. Hampa. Intinya sih, menurut teks ini, Salomo aja yang udah punya kemegahan luar biasa, dia nyimpulin kalau semua pengejaran duniawi itu ya sifatnya sementara aja, cuma pengalih perhatian. Bukan jawaban buat akar masalah kekosongan jiwa gitu. Ini jelas banget sih jadi mancing pertanyaan, kalau gitu kepuasan sejati itu di mana dong nemuinnya? Kalau bukan di situ. Wah, poin soal Salomo itu kuat banget ya. Punya segalanya, tapi kok ya tetap ngerasa hampa. Dan pertanyaan refleksi yang diajuin di sini buat Anda kan gini, pengejaran duniawi apa nih kalau Anda coba renungin sekarang yang mungkin paling nyita perhatian Anda? Atau paling Anda harapin buat ngasih kepuasan? Jadi kalau kita coba rangkum ya dari dua sumber ini, pertama ngandelin usaha baik pribadi, kesolehan diri kita, itu digambarin nggak cukup buat standar yang dibahas tadi. Kedua, nyari kepuasan lewat pencapaian duniawi atau kepemilikan materi itu dianggapnya sia-sia, kayak ngejar angin aja. Nah, keduanya ini kalau kita ikutin kerangka berpikir sumber ini ya, itu solusi yang asalnya dari manusia atau dari dunia.
dan dua-duanya dianggap gagal gitu, nggak nyampe ke tujuan hakikinya. Jadi intinya apa dong semua ini? Pesan utamanya dari sumber yang kita bedah ini tuh kayaknya gini, solusi yang murni dari diri kita atau dari dunia ini aja ya, pada akhirnya ya meleset gitu. Nggak kena sasaran buat ngatasin problem mendasar yang diangkat sama teks-teks ini. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini. Iya, semoga obrolan singkat kita soal sumber yang Anda bagikan ini bisa ngasih perspektif yang berharga ya, untuk direnungkan lagi nanti. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Ini muncul dari diskusi kita, tapi nggak dijawab langsung sih sama sumbernya. Kalau teks ini bilang solusi dari usaha manusia dan pengejaran duniawi itu gagal atau sia-sia, Kira-kira nih, menurut alur pikir yang disajiin ini, solusi alternatifnya kayak gimana ya? Solusi yang nggak datang dari dua sumber itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.